Halo guys, balik lagi sama aku. Kita akan melanjutkan bab yang kemarin. Nah, demikianlah Plato menggambarkan seorang tiran yang tidak satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan. Dan ini kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan jalan dialektikanya yang menunjukkan bahwa tiranilah yang merupakan negara terjelek, sedangkan yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapatnya mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sini, lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat negara dengan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam sifat, yaitu 1. Sifat kepandaian atau pikiran, 2. Sifat keberanian, dan yang ketiga, sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka macam. 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu 1. Golongan penguasa. Ini adalah golongan yang memerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli filsafat. 2. Golongan tentara. Ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara, yang harus mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu, dan untuk ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Yang ketiga, golongan pengusaha atau golongan pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara yang disebutkan ada 5 macam bentuk negara. Dari ajaran Plato tersebut, yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap yang paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran, karena ia tidak saja hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-cita, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera atau kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya yang bernama Politikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik, yang sejati harus berpendirian sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi, seperti halnya dalam negara yang sejati. Tetapi oleh karena ia tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting peranannya, karena ini dianggap sebagai suatu pernyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian ini kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan, dan dalam pembagian ini ia mempergunakan kriteria, ukuran atau dasar dua hal. 1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan. 2. Relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan. Dalam arti di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang untuk pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi diatur dengan undang-undang. Kemudian bentuk aristokrasi dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki dan akhirnya tirani. Yang terakhir ini adalah merupakan bentuk yang terburuk, karena tirani merupakan pemerintahan sewenang-wenang yang murni. Sedangkan demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi, yaitu undang-undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari idealisme kepada realisme. Meskipun realismenya itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya,
Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja dari kaum penganggur. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajarannya itu dapat mengangkat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara dari gereja Katolik dalam abad-abad pertengahan. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 SM. Ia adalah putra dari Nikomakhus, seorang tabib pribadi pada istana raja di Macedonia. Pada waktu ia berusia 17 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 SM diberi tugas yang maha berat tetapi mulia oleh Raja Philippus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung, yang di kemudian hari beliau ini menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu Etika merupakan pengantar daripada Politika. Sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pencipta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia idea. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme. Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme, tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu Prima Philosophia, suatu ajaran filsafat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, jadi mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi, menurut Aristoteles, hakikat daripada sesuatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada sesuatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi, jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama, dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafat yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditunjukkan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian, kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi, menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara.
Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian, seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum itu dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan, juga bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan yang ada itu merupakan kekuasaan asing. Maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Cara berpikir yang bersifat analitis dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerangkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga yang menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zoon politikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasannya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam, dan karena persekutuan negara yang dimaksudkan di sini adalah hanya kebahagiaan keduniawian saja, kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi, manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam perimbangan antara manusia dengan negara, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Sebab, kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi, pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang, surut, dan kadang-kadang mati. Itu sama halnya dengan keadaan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri, serta tak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedang manusia itu hanya merupakan bagian saja daripadanya yang tak dapat dilepaskan, maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan, segala hal diatur oleh negara, dengan demikian kekuasaan negara adalah absolut. Dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur.
Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawaban atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksud warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara dari negara model. Demikian pula anak-anak bahkan wanita apalagi budak belian, semua itu bukan warga negara daripada negara model. Sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk diri sendiri dan karena itu adalah orang-orang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model itu? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Maka dari itu harus dibedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara, maka dengan demikian sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk negara. Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 jenis bentuk yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi 2. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada 2 hal, yaitu 1. Jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat, jadi oleh golongan terbesar. 2. Sifat atau tujuan pemerintahannya, maksudnya pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan umum atau ini yang bersifat baik, ataukah pemerintahan itu hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja, atau ini yang jelek. Berdasarkan 2 kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada satu tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum, jadi ini yang bersifat baik. Negara ini disebut monarki. 2. Negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi ini yang bersifat jelek. Negara ini disebut tirani. Yang kedua, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, jadi oleh segolongan kecil saja. Di sini pun sesungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada tangan satu orang, melainkan pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini bedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya itu jelek karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. Nah, yang ketiga, negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri, setidak-tidaknya oleh segolongan besar daripada rakyat. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik karena memperhatikan kepentingan umum atau rakyat. Negara ini disebut republik atau republik konstitusional. 2. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang meskipun dalam negara oleh rakyat, tetapi dalam prakteknya pemerintahan itu ya hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya.
Tetapi soalnya sekarang apakah keadilan itu? Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil. Dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukankah seseorang yang berdaulat itu dapat menjadi seorang tiran? Dan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya, bukankah bahwasannya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran atau golongan oligarki atau golongan demokrat? Jadi di manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul merupakan suatu kesatuan dan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, di mana kelebihan dan kekurangan saling berimbang. Ini keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian soal kedaulatan, pemerintahan itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya mengkehendaki keputusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingannya sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang tak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatnya yang demikian ini tersimpul konsekuensi dari pendiriannya bahwa republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik, karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, atau nafsunya. Tetapi kalau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, putusan yang diambil atas dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinannya terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindarkan oleh karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya ada golongan yang mengkehendaki adanya persamaan antara sesama manusia karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain baik dalam kecakapannya maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya, ada pula golongan yang mengkehendaki atau menginginkan adanya perbedaan karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka mereka lalu minta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka. Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang lain. Selanjutnya kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasakan diperlakukan adil, jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapat keadilan, jadi merasa diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus ingin menggulingkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikannya. Inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya, dan pelaksanaannya pun akan mengalami kesukaran karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, negara yang berpemerintahan republik konstitusional merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat di dalam ajaran Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah.
Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah aristokrasi, atau berbeda pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab menurut pendapat Thomas Aquinas, bentuk yang terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan dalam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat, sedang di sini yang diutamakan adalah masyarakat. Sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Jadi dengan singkat, tujuan negara adalah kepentingan umum, sedang kalau menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai idea yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengusahakan adanya kesatuan. Akan tetapi, pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi dalam abad-abad berikutnya akan mendapatkan penilaian lain dari sarjana berikutnya, ialah Epicurus. 4. Epicurus berlainan dengan keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan Dunis dari Raja Alexander yang Agung, maka Epicurus hidup tahun 342 sampai 271 SM ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung tersebut jatuh setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 SM. Sebagai akibatnya, negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini nanti akan berlangsung terus sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Karena keadaan negara yang telah terpecah belah itu, maka sifat hubungan antara manusia dengan negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa yang merupakan bagian yang terpenting itu adalah negara atau masyarakat, maka sekarang orang mulai bersikap acuh tak acuh. Manusia sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mendidik orang menjadi warga negara yang baik dari negara. Dalam keadaan demikianlah, inilah Epicurus kemudian menciptakan ajarannya yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles, yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Jadi Epicurus adalah pencipta daripada ajaran individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat seperti dalam universalismenya Aristoteles, tetapi elemen atau bagian yang terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan individu-individu itu sendiri. Oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu-individu sebagai atom, dan individu-individu inilah sebagai bagian yang terpenting, maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan daripada organismenya Aristoteles. Dalam ajaran Epicurus ini telah terkandung benih-benih pertama daripada ajaran perjanjian masyarakat yang kemudian akan muncul. Ini terbukti bahwa dalam ajaran Epicurus itu orang dianggap sebagai atom, sebagai elemen pokok yang terkecil yang mempunyai kepribadian sendiri, maka dalam negara kepentingan individu itulah yang harus diutamakan sebagai dasar kepentingan daripada kepentingan negara. Karena bila individu itu bahagia akan demikian pula negara, tetapi dalam masyarakat itu sering timbul kekacauan dan kekerasan yang dapat mengancam ketentraman dan kebahagiaan individu. Maka, untuk mencegah jangan sampai timbul kekerasan-kekerasan dan ketidakadilan, negara lalu mengeluarkan undang-undang. Tetapi undang-undang ini belum dapat berlaku kalau belum mendapat persetujuan dari para individu. Jadi untuk berlakunya sesuatu undang-undang, suara dari individu-individu untuk menyetujui adalah sangat menentukan. Disinilah letak benih-benih
daripada perjanjian masyarakat. Benih perjanjian masyarakat yang telah diletakkan oleh Epicurus ini nanti dasar-dasarnya akan diberikan oleh Marsilius, seorang sarjana dari abad pertengahan dan yang kemudian dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18. Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedangkan negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi, sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme. Maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi. Sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara disengaja atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tetapi bagaimanapun juga, negara itu mesti untuk kepentingan manusia dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus menundukkan diri kepada pemerintah yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi. Tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Telah Plato berusaha memperbaiki dengan demikian kalau kecenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektikanya, dan pula Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya. Sedangkan Epicurus dengan sikap pikirannya yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja, sedang untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari saja, ajaran itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali, karena keadaan telah berubah sama sekali, sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. 5. Zeno. Mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoicin. Tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau stoa, seperti halnya dengan Aristoteles pada waktu ia menjadi mahaguru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari, maka mazhab filsafatnya dinamakan peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis, sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalistis. Dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja seperti diajarkan dalam filsafatnya Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia
dan bersifat kejiwaan seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan budak. Dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu, oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan dan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang memungkinkan terciptanya persatuan umat manusia itu. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini sifatnya adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal, dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah hati manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila menjadi seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan, dalam arti kebobrokan sosial etis, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi. B. Zaman Romawi kuno. Berbeda dengan pada waktu zaman Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Tetapi orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi, karena meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewarisi saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 1446 SM ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tetapi sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya, karena memang konsepsi-konsepsi kenegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya, sedangkan konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibukukan, dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya. 2. Kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota atau city-state. Romawi menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa.
Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggota-anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia atau kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih-benih demokrasi, yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu, kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia atau kaum ningrat dengan kaum plebeia atau kaum jembel rakyat jelata. Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh 2 orang konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi dengan demikian negara Romawi telah mengalami perubahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan, kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak, tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud supaya segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi nanti setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahannya itu kembali mempergunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang praetor. Dan yang di dalam menjalankan tugasnya itu ia harus menyesuaikan perundang-undangan dengan kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat yang harus terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi para warga negaranya.